Halo Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Hachiko A Dog's Tale. Film ini dirilis pada tahun 2009 guys, menceritakan tentang kesetiaan seekor anjing kepada tuannya hingga ajal menjemputnya. Dan cerita ini berdasarkan cerita nyata loh guys. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke, awal film dimulai dengan diperlihatkannya seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari kuil di Jepang menuju Amerika nih. Namun di tengah perjalanan alamat tujuannya tidak sengaja tersobek guys. Dan sesampainya di stasiun, kandang anjing ini pun terjatuh dan terbuka. Langsung keluarkan tuh si anjing kecil. Setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini bertemu dengan pria yang bernama Parker Wilson. Melihat anjing kecil ini, Parker pun kesian dong. Dia pun membawa anjing itu ke penjaga stasiun yang ada di sana guys. Berharap mungkin ada orang yang kehilangan anjing ini. Namun si penjaga malah menolak tuh untuk menampung anjing kecil ini di sana. Dan akhirnya Parker pun mau tidak mau membawa anjing kecil itu ke rumahnya nih. Sayangnya sampai di rumah istrinya Parker yaitu Kate terkejut dan tidak suka dengan kehadiran anjing itu. Akhirnya Parker pun membawa anjing itu ke gudang miliknya. Nah, lain nih dengan istrinya. Anak Parker yang bernama Andy terlihat sangat menyukai kehadiran anjing ini nih. Bahkan menyarankan Parker untuk memeliharanya. Namun tentu aja dong si Kate nggak setuju. Kate malah membuat selebaran untuk mencari pemilik anjing kecil itu. Keesokan harinya Parker bekerja sambil membawa si anjing kecil guys. Ia pun mampir ke penangkaran hewan yang ada di sana. Namun petugas di sana bilang kalau tempatnya sudah tidak dapat lagi menampungnya. Mendengar hal itu, Parker pun kembali membawa anjing ini nih. Ia pun sempat menawarkan kepada beberapa orang kenalannya untuk mengadopsi anjing itu sambil menempel selebaran anjing hilang. Oke, di stasiun Parker kembali bertanya nih kepada penjaga stasiun apakah ada yang bertanya tentang anjing itu. Namun tidak ada satupun orang yang mencari si anjing kecil guys. Akhirnya hari itu Parker membawa anjing itu ke tempat kerjanya. Selesai bekerja, Parker mendiskusikan tentang anjing itu nih kepada temannya yang bernama Ken Fujiyoshi. Ken bilang nih kalau anjing ini bukan anjing sembarangan. Dia adalah anjing jenis Akita. Lalu Ken yang orang Jepang itu mengartikan tulisan yang ada di kalung anjing itu. Kalung itu bertuliskan Hachi dan dalam bahasa Jepang artinya keberuntungan. Dan sejak saat itu Parker memanggil anjing kecil ini dengan nama Hachi. Sesampainya di rumah, ketika Parker dan Kate sedang membahas untuk merawat Hachi, tiba-tiba Hachi tidak sengaja merusak pekerjaannya si Kate nih. Oh my God! Not coming back in. Do you hear me? Selesai berdebat dengan Kate, Parker pun langsung keluar untuk membawa Hachi kembali masuk ke dalam rumah nih karena cuaca malam itu sedang badai. Malam itu Parker pun mencari informasi anjing jenis Akita di internet nih. Akhirnya Parker pun tahu kalau anjing jenis ini merupakan anjing paling setia terhadap tuannya guys. Keesokan harinya Parker mengajari Hachi permainan melempar bola. Namun Hachi yang masih kecil tidak memahami apa yang dimaksud oleh Parker. Di sisi lain dari dalam rumah, Kate dan Annie terlihat sedang memperhatikan kebersamaan Parker dan Hachi yang semakin dekat nih guys. Tiba-tiba suara telepon berdering. Kate pun langsung mengangkatnya dong. Ternyata ada orang yang mau merawat Hachi. Kate pun langsung menyetujuinya tuh. Namun ketika ia melihat keluar jendela dan melihat kebersamaan anak dan suaminya bersama Hachi yang begitu bahagia, akhirnya ia pun membatalkannya. Lalu dirawat tuh akhirnya Hachi sama keluarga si Parker. Hachi pun tumbuh besar nih guys. Ia pun semakin dekat dengan Parker nih. Saat Parker pergi bekerja, Hachi pun mencari cara untuk ikut dengan Parker. Walaupun sudah dilarang tuh, Hachi ini nekat menggali pagar halaman untuk menyusul Parker ke stasiun. Oke, dari dalam kereta, Parker pun melihat Hachi nih. Kemudian langsung turun tuh kan si Parker dari kereta dan menyuruh Hachi pulang. Whoa, Professor, you want me to hold it?
Go home. Go home. Okay, go. Go on home. Tapi Hachi tetap mengikutinya nih, dan akhirnya Parker pun pulang kembali ke rumah bersama Hachi. Sesampainya di rumah, Kate membantu Parker menggali kembali pagar halaman yang rusak dan menemani Hachi sebentar sambil memberikan ia makan. Oke, sore harinya Hachi yang bosan pun akhirnya pergi ke stasiun nih guys untuk menjemput Parker. Hachi berdiri tepat di depan pintu stasiun supaya kelihatan tuh kalau Parker muncul. Tidak lama kemudian Parker pun muncul nih dan Hachi langsung berlari ke arahnya. Oh, I guess we go home. Keesokan paginya, Hachi memelas nih untuk meminta Parker mengizinkannya pergi mengantarnya bekerja. Oke, akhirnya diizinin tuh sama si Parker Snackers. Sesampainya di depan stasiun, Parker langsung menyuruh Hachi untuk pulang tuh. Dan Hachi pun langsung menurutinya. Good boy. Oke, pada sore harinya Hachi pun kembali menjemput Parker di stasiun tepat jam 5 sore guys. Dia pun sudah berdiri di depan pintu stasiun tempat yang sama setiap harinya. Semenjak saat itu, setiap Parker berangkat kerja dan pulang selalu ditemani oleh Hachi. Waktu berganti waktu, musim berganti musim, anak Parker Andy pun menikah kemudian hamil. Parker pun senang tuh mendengarnya. Suatu hari saat Parker akan berangkat kerja dan mengajak Hachi, Hachi terlihat tidak mau ikut nih guys. Come here. You're all right. I gotta go. Dia malah mengambil bola dan menyusul Parker ke stasiun dan mengajak Parker bermain lempar bola di sana. Padahal sebelumnya Hachi tidak suka permainan itu nih. You wanna play catch? Come here. Okay, go get it. Go get it. Oh, that's it. That's what I wanted. Okay, go get it. Come on. Get back. Okay, come on. Boy, you see that? Through the ball. Kemudian Hachi terus menggonggong dan mencium majikannya itu. Hachi ini kayak sudah tahu bahwa akan ada yang terjadi dengan Parker. Benar saja dong, tiba-tiba ketika sedang mengajar, Parker terkena serangan jantung guys. Tepat pukul 5 sore, Hachi yang tidak tahu apa-apa tetap menunggu Parker di depan stasiun. Namun sampai larut malam, Parker tak kunjung datang juga. Sampai akhirnya Hachi pun dijemput oleh suami Andy. Dari gudang, Hachi melihat ke arah rumah dan terdengar sayup-sayup suara tangisan. Di sini kita tahu ya Snackers, ternyata Parker sudah meninggal. Setelah kematian Parker, Kate menjual rumahnya, sementara Hachi dipelihara oleh Andy. Namun Hachi tampak tidak bahagia nih dan kesepian. Suatu hari saat suami Andy tidak sengaja membuka pintu rumah, Hachi pun langsung kabur. Hachi pergi ke rumah lama Parker, namun yang dia jumpai adalah pemilik baru rumah itu. Hachi pun lalu pergi ke stasiun untuk kembali menunggu Parker di sana. Andy dan suaminya akhirnya menemukan Hachi di stasiun, lalu mereka pun membawa kembali Hachi pulang. Namun Hachi ini masih terlihat tidak bahagia guys. Melihat hal itu dengan berat hati, akhirnya Andy merelakan Hachi pergi. Sejak saat itulah hari-hari Hachi dipenuhi dengan penantian. Hachi tinggal di stasiun tempat dia menunggu Parker majikannya. Dia pun tidur di bawah kereta dan tepat setiap pukul 5 sore Hachi akan duduk di depan stasiun menanti Parker untuk datang. Oke, cerita Hachi ini pun menjadi terkenal sampai kemudian ada wartawan yang datang ke stasiun untuk meliput berita itu. Berita Hachi ini pun akhirnya masuk koran, sehingga tak jarang juga orang simpati dan memberikan donasi untuk Hachi, walaupun masuknya ke kantong si penjaga stasiun ya. Kemudian terlihat Kenny, kawan Parker mengunjungi Hachi. Dia pun berbicara kepada Hachi bahwa dia juga merindukan Parker. 10 tahun kemudian, Kate terlihat mengunjungi makam Parker nih dan bertemu dengan Ken. Selesai dari makam Parker, Kate terkejut ketika melihat Hachi di depan stasiun. Kate pun menghampiri Hachi lalu memeluknya. Kate terharu nih, Hachi masih menunggu Parker walaupun sudah 10 tahun berlalu. Di akhir cerita, akhirnya Hachi pun meninggal guys.
dan penantiannya pun selesai. Hachi pun akhirnya bisa bertemu dengan tuannya kembali. Dan film pun tamat. Hachiko yang asli lahir di Odate, Jepang pada tahun 1923. Tuannya, Dr. Isabura Ueno, adalah profesor di Universitas Tokyo yang meninggal di tahun 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya. Hachiko meninggal pada tahun 1934. Karena cerita kesetiaannya ini sampai dibuatkan patung Hachiko di depan stasiun Shibuya, yang sekarang ini menjadi objek wisata buat para turis yang pergi ke Jepang. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.